Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Oke, terima kasih. Nah, apa gunanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya kita bisa mengenal, Pak, lagu wajib itu bagaimana. Lalu kita bisa menghargainya. Iya, betul. Supaya kita menunjukkan bahwa kita itu adalah cinta tanah Air. Iya, cinta tanah air. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tema 1. Apa itu tema 1? Tema 1 itu, Pak, selamatkan makhluk hidup. Iya, bagus. Kan, Bagus, iya. Tema 1 itu adalah selamatkan makhluk hidup. Nah, jadi pada kali ini materi kita itu adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Apa subtema 1-nya? Tumbuhan sahabatku, Pak. Iya, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1, di mana nanti kita akan mempelajari tentang ide pokok dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di tampilan layar anak-anak sekalian. Di situ ada gambar. Oke. Itu gambar apa anak-anak? Tumbuhan jagung, Pak. Iya, itu adalah tumbuhan jagung dan juga ada lebah. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok berdasarkan teks laporan pengamatan. Nah, apa itu teks laporan pengamatan? Teks laporan pengamatan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya, pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan, dan yang lainnya. Nah, di dalam teks laporan terdapat ide pokok. Ide pokok itu disebut juga sebagai gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada teks laporan. Masih nampak anak-anak? Nampak, Pak. Nah, di sini ada teks laporan. Coba Maya dibaca teks laporan yang tampil di layar itu. Oke, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, sekarang dari teks tadi kita coba menemukan ide pokok. Paragraf pertama tadi adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari sini kita bisa menemukan ide pokok. Caranya bagaimana tadi? Membaca dulu keseluruhan teks dulu. Membaca keseluruhan teks pertamanya itu tadi, Pak, baru dia ide pokok. Iya, betul. Bagus, pintar-pintar anak bapak semua. Jadi kita harus membaca teks dulu, baru kita bisa menemukan ide pokok. Iya, jadi ide pokok pada paragraf pertama apa? Ini dia. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Laporan pengamatan. Nah, anak-anak semua,
Coba temukan ide pokok dari teks tersebut. Tuliskan jawabannya pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Paham kan anak-anak? Bapak akan mengulas sedikit perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Kalau generatif itu artinya perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan apa? Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah secara alami. Jadi yang kita bahas sekarang pada kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terjadi pada bunga. Terjadi pada bunga melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagian daripada bunga, di mana bagian-bagian daripada bunga itu ada tangkai bunga. Bisa dilihat anak-anak gambarnya? Bisa, Pak. Nah, ini bagian-bagian daripada bunga. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada daun bunga. Iya, ada kelopak bunga. Kemudian ada benang sari. Bisa nggak dilihat yang mana benang sari? Bisa, Pak, yang warna merah-merah itu, Pak, yang bulat-bulat itu, Pak. Ada 6 dia, Pak. Ah, itu adalah benang sari. Yang bulat-bulatnya itu namanya kepala sari. Yang bulat-bulat. Yang ini ada enggak ini? Dilihat enggak ini yang Bapak tunjuk ini? Yang Pak. Kepala putih, Pak, ya? Iya, kepala putih. Nah, yang mana di sini yang disebut sebagai alat kelamin jantan? Benang sarinya, Pak. Benang sari, Iya, Pak. bagus. Anak-anak Bapak memang pintar-pintar. Jadi yang alat kelamin jantannya itu adalah benang sarinya. Kemudian sedangkan alat kelamin betinanya yang mana? Kepala putih, ya, Pak. Iya, kepala putih. Nah, itulah bagian-bagian bunga. Jadi di dalam bunga inilah terjadi penyerbukan. Nah, untuk lebih jelasnya, baik bisa kita tonton video berikut ini supaya anak-anak lebih memahami lagi. Pak, kecil kali suaranya, Pak. Nggak dengar. Oh, kurang kuat, Pak. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Oke, baik anak-anak. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak akan membagikan evaluasi coba dikerjakan anak-anak. Udah saya bagikan, ini saya bagikan linknya. Oke, baik anak-anak. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian ketahui? Oh, yang saya ketahui, Pak, dia menentukan ide pokok itu bagaimana caranya supaya nggak salah lagi ujian saya. Terus jenis-jenis penyerbukan, Pak, berdasarkan serbuk sarinya ada 4.
autogami, terus dia geikogami, terus dia alogami dan hibridogami. Bapak. Nah, Lamesa coba apa itu tadi ide pokok? Bagaimana tadi cara menentukan ide pokok? Itu dari pokok pikirannya ya Pak. Dari kalimat utama ya Pak. Iya, bagaimana tadi caranya menentukan ide pokok itu? Ingat loh Pak. Kok enggak ingat? Berarti tadi main-main ini pada saat belajar. Main game dia tuh Pak. Enggak ya. Memang anak-anak sekarang ini cuma main game aja, cuma main game. Iya, video call dia tadi sama Coba Rina temannya. jelaskan tadi. Coba Rina jelaskan tadi bagaimana cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok ya Pak. Yang pertama kita baca terlebih dahulu Pak keseluruhan teksnya. Habis itu apa ya? Lupa Pak. Cepet kali tadi Bapak ngegesernya. Apa sih lupa loh. Lupa loh Pak. Siapa tadi? Maya, coba jelaskan lagi. Maya, coba jelaskan. Sayangnya Pak. Apa yang mau dijelaskan? Bagaimana tadi cara menentukan ide pokok? Oh, dibaca dulu teksnya kan Pak, baru kita ambillah mana yang yang merupakan inti dari sebuah paragraf itu. Biasanya dia terletak di awal ataupun di akhir. Bagus. Jadi ingat itu ya anak-anak ya. Baik Pak. Jadi besok kita mempelajari tema 1, subtema 1 pelajaran kedua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ayo siap diberi film 2 kita. Baik Pak, setelah kita selesai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Hasil observasinya ya Bu, tadi kan saat Pak Putra menyampaikan pelajaran itu seharusnya nggak boleh terpotong gitu kan. Misalnya kalimatnya penyerbukan sendiri, kita nggak boleh seperti itu sendiri. Kalau mau penyerbukan biar siswanya yang menyambung sendirikah, tetanggakah, silamkah, atau bantarkah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita buat dia kan, mungkin itu kalimat penyambungnya banyak nanti di belakangnya. Entah mereka buatnya entah apa gitu kan. Kita kan tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran siswa. Jadi sebaiknya kalau bisa jangan dipotong sendiri gitu ya Pak. Kalau bisa penyerbukan dan siswanya yang menyambungkan sendiri gitu kan. Kemudian untuk memotivasi siswanya di awal, menurut saya itu kurang untuk bersemangat gitu kan. Boleh juga misalkan ice breaking gitu kan, tapi yang singkat. Saya sih melihat lumayan lah ya gitu ya. Istilahnya udah muridnya lumayan aktif juga lah, karena banyak ditanya seperti itu kan. Udah nggak terlalu Bapak itu udah nggak terlalu kaku lagi. Pak Putra tadi berdasarkan penampilan pembelajarannya daring tadi yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan Bu Rina, karena Pak Putra materinya penyampaiannya istilahnya masih dominasi berpusat pada guru. Jadi Pak Putra aktivitas siswanya kurang. Jadi itu tadi mungkin nanti karena di sini pemberian masalah kan, kalau tadi Pak Putra saya menjelaskan gitu kan. Nah itu nanti lebih baik misalkan nanti coba di aktivitas atau di mungkin nanti ketika Pak Putra uji kompre ya, nanti kalau misalkan menggunakan perangkat ini lagi, nah nanti bisa memperbaikinya supaya memang lebih ditekankan aktivitas siswanya di sini, karena pemberi ini modelnya atau yang Pak Putra gunakan adalah problem based learning. Otomatis dari masalah itu biar siswanya yang istilahnya usaha untuk menyelesaikan permasalahan itu, nah gurunya memberikan penguatan. Begitu Pak Putra. Ya, mungkin ada Mbak dari Bu Lili terkait dengan perangkat.
Nggak mungkin tuh. Bentar nih. Kan saya baru masuk juga, jadi nanti saja Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili, Pak Putra. Terima kasih Pak Putra. Tetap semangat. Sudah menjadi pembuka yang sangat luar biasa nih Pak Putra. Karena perdana. Pak Putra perdana. Baik, terima kasih Ya, Bu. Pak Putra. Ya, selanjutnya siapa silakan.